Menggoda manusia. Bray, ente punya misi apa hari ini, Bray? Sama, melindungi anak cucu Adam. Kuno. Kalau aneh udah nyiapin ini. Ente udah nyiapin apa? Saya tidak menyiapkan apa-apa. Aduh. Oke deh kalau begitu ya. Selamat berjuang, Bray. Lala, menggoda manusia. Misi aneh yang pertama adalah menyekutukan Allah dengan ini. Yes, berhasil. Rahman, soal dulu nah, asal belum selesai. Bentar, Mak, tanggung nih. Ada yang lagi chattingan. Ya, gaul, Mak, gaul. Ternyata Allah itu kalah sama Facebook. Facebook lebih utama dibandingkan sholat yang 5 waktu. Sekarang dosa durhaka sama orang tua. Rahman, sholat asar dulu, nak. Ma ini lebay banget sih. Asar itu setengah jam lagi. Ini nggak bakal 10 menit kok, Ma. Dia udah mengucapkan kata A. Itu termasuk dosa besar. Sekarang giliran dosa berikutnya. Kamu itu ya udah lalai sama sholat ngebantah sama Mama sekarang gitu bagus. Ampun, Ma, ampun. 5 menit lagi, Nenek. Nggak bakalan buka ini deh. Sumpah demi Allah. Dia udah mengucapkan sumpah palsu loh. Pakai demi Allah segala lagi. 3 dosa besar dalam 1 misi. Alhamdulillah. Ani nggak boleh ngucapin kata itu. Nanti Ani murtad. Enggak deh, enggak. Ayo sini, nontonnya di dalam kamar. Biar gak ada yang ngeliatin. Nah, ini tempat yang paling tepat buat nonton. Jangan lupa ya, sekalian dipraktekin. Ayo buruan masukin. Kalau gak mau kedengaran sama orang, pakai earphone-nya. Nah, berhasil. Ayo buruan nyalain. Ani udah gak sabaran pingin nonton bareng-bareng. Gimana caranya? Praktekin pakai martil segala? Mau diapain itu? Mau diapain tuh? Oh tidak, Mamen! Panas! Panas! Udah deh, pindahin aja dulu. Batalin aja dulu sholatnya. Bang Pala kan sholatnya lama. Gebretan ente itu cantik banget loh. Coba kalau setiap malam ketemu, bisa pegang pipinya, pelukin dia. Badan cewek itu anget loh. Ani tahu, ente hebat. Ente orang yang paling soleh di kampung ini. Ustadz Basri pun kalah solehnya sama ente. Ente enang banyak kerjanya untuk masjid ini. Tapi mau sampai kapan kayak gini? Emang nggak perlu apa? Punya istri yang cantik, anak yang soleh, berkeluarga. Ente itu harus cari uang buat nikah. Tulus. Udah deh, gak usah sok serius-serius amat, Pala. Pahala ente kan udah banyak. Kenapa ya, Kat? Mereka susah kegoda. Ani udah capek. Saya gak denger waktu mereka mau sholat. Denger apa? Kan Ani lari mabret pasti sebun ikomat. Mereka membaca doa ta'ud. Terus Mereka membaca
surat Al-Falaq. Mereka membaca surat An-Nas. Aduh, pantesannya mereka kagak goda. Aduh, hasil kerja aneh 50 sama 50. Aduh, segitulah. Hasil kerja ente berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah jawab. Maukah kamu saya terangkan sebesar-besar dosa besar? Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Maka bersabdalah Nabi, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Waktu itu dia berdiri sambil bersandar, kemudian duduk dan berkata, ingatlah, omongan dusta dan saksi dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Toy, berapa kemarin lu ngundang Ustaz Kondang? 7 juta? Buset deh, mahal banget. Ya elah lu, nama juga Ustadz terkenal. Itu dia, aneh nggak suka tuh sama Ustadz yang kayak artis sekarang. Emangnya ada Ustadz yang jadi artis? Deh, kan kemarin lo yang ngundang, yang sering nongol TV, yang bayarnya mahal. Ustadz nggak semestinya menjual ilmu agama. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 51 yang bunyinya, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Itu pertanda bahwa para nabi dengan ikhlas ya menyampaikan risalah-risalahnya tanpa meminta imbalan apapun dari kaumnya. Paham? Subhanallah. Buat biaya transportasi kok. Sukarela. Masa transaksi sampai 7 juta? Itu mah 7 juta aneh nggak rela. Kalau 700.000 iya boleh deh. Ustadznya suka, ite rela. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf, ini ada titipan dari panitia sekedar untuk transportasi. Gak usah, Falah. Simpan saja untuk keperluan yang lain, ya. Tapi ini sukarela Pak Ustadz. Cuma 700.000 rupiah. Subhanallah. Kurang gede kali isi amplopnya. Kurang gede. Uang segitu mah kecil untuk ukuran tak terkenal, no. Tetep aja Toy, yang namanya dibayar itu kagak ikhlas. Tapi kan sebagian ulama boleh dapat upah dari ngajar Quran dan tepun dakwah. Kata siapa lu? Yang aneh tahu nih, tiap yang menuntut ilmu dan mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada setiap orang, kita harus ikhlas dan redho mengharapkan pahala dan keganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas memberikan tauziah di masjid ini. Apalagi dalam rangka nuzulul Quran. Iya Pak Ustadz. Tapi kita juga ikhlas kok ngasih ini buat Pak Ustadz. Tambahin apa? Ustadz sekarang mahal-mahal. Apalagi sering nongol di TV. Tambahin. Kamu tuh nggak boleh suudzon gitu. Biar Allah saja yang mengganti ongkos saya. Ya? Aduh, gimana ya Pak Ustadz? Saya jadi nggak enak. Iya Pak Ustadz, kita agak enak jadinya.
enakan Toy, itu yang lo dakwah, lo kasih duit. Gua gini, biar gini juga pernah ngaji pesantren. Pada zaman Rasul sama sahabat, itu kagak dibayar, ikhlas. Ya elah, itu kan zaman Rasul sama sahabat. Lu samain zaman sekarang. No, contohnya Wali Songo. Ini apa yang Ustadz ilmunya cetek, dibayar mahal? Ya nggak apa-apa. Nama Ustadz kan biasa punya pesantren, butuh biaya. Ada juga tuh Ustadz yang punya panti asuhan, kan butuh biaya makan anak yatimnya. Berarti kan uangnya nggak dimakan sendiri, weh. Tetap aja bakal nimbulkan fitnah. Kalau ilmu Islam itu mahal. Ya sudah, kalau mau bayar saya, beli saja dagangan saya ini. Ada kurma, ada abatus sauda, ada minyak wangi. Saya itu sudah mendapatkan rezeki dari usaha saya ini. Insya Allah bisa mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Wah, Pak Ustadz, jualan sendal Om Ipet juga? Oh enggak, itu dikasih sama salah seorang jamaah saya. Terus Pak Ustadz kenapa jualan-jualan kayak ginian? Padahal kan bayaran dari ceramah lebih gede. Ya, saya takut menjadi orang yang meminta-minta. Kan dikasih, kagak minta. Ya, tapi kalau dikasih terus, saya itu punya harapan untuk dikasih. Bencana bagi umatku yang besar adalah dari ulama. Begitu kata Rasulullah. Bencana dari ulama? Ya, ulama yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Wah, terus gimana tuh sama ustadz-ustadz yang udah ngetop sama yang bayarannya mahal-mahal Pak Ustadz? Itu udah rezekinya. Allah yang ngatur. Lu. Tapi bener Toy, kata Ustadz zaman dulu, aneh nih bakal ngalamin dimana ulamanya dikit, penceramai banyak. Banyak yang minta-minta, sedikit yang memberi. Bener kata ulama zaman dahulu, kata-katanya terbukti. Ya, kalau seluruh waktunya dihabiskan untuk berdakwah, sah-sah saja untuk menerimanya. Tapi kalau tarifnya dibikin selangit gimana nih Pak Ustadz? Oh. Imbalan biasanya ditentukan oleh jasanya yang dohir. Seperti pembelian buku untuk transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Oh, kalau gitu uangnya kita beliin kurma aja nih Kang Fala, iya gak? Oh ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, bacalah Al-Quran dan niatkanlah hanya untuk Allah. Sebelum datang sekelompok orang yang membaca Al-Quran, lalu dia jadikan Al-Quran sebagai alat untuk meminta-minta harta. Hadis riwayat Ahmad.